Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Itulah keberanian Pak Deddy dan komitmen seorang gubernur yang patut kita acungi jempol dan kita harus apresiasi. Salah satu contoh adalah Pak Deddy memang tidak pandang bulu dan mudah-mudahan juga tidak pandang bulu ini tajam ke atas dan tumpul ke bawah. Artinya tidak ada eh, tidak ada kong kali kong ataupun apa ya. Tapi ya sekali lagi ini yang terjadi pada saat salah satu petugas dishub yang kita lihat menyunat, ya apakah itu menyunat, apakah itu memotong, tetapi dia menurut klarifikasinya katanya dikasih ya. Ya, tetapi sekali lagi harusnya dia mengerti bahwa itu adalah programnya Gubernur Jawa Barat. Programnya Gubernur Jawa Barat memberikan insentif atau misalkan bantuan keuangan untuk supaya kendaraan angkotnya tidak berjalan pada saat hari-hari sebelum Lebaran dan sudah Lebaran, dan diberikan kompensasi uang. Nah, kompensasi uang ini ternyata ada beberapa supir yang memberikan uangnya sebagian kepada petugas dishub yang berjumlah 11 juta. Ini kan miris ya, masih ada yang seperti ini. Walaupun pada akhirnya dia mengembalikan. Coba kita lihat ini ya. Keikhlasan dari supir, dan sekarang hari ini jam ini udah dibalikin ke supir masih balik supir sebesar 11 juta 200. Oh, tadinya Supir itu ada yang ngasih 50, ada yang 100, ada yang 200. Jadi tidak semuanya yang beredar sekarang di informasi bahwa di media bahwa itu ada 200.000, tidak. Jadi setelah klarifikasi ternyata ada yang ngasih 50.000, ada yang ngasih 100.000, dan ada yang ngasih 200.000. totalnya 11 juta. 11 juta 200 total. Itu sudah semuanya dikembalikan. Udah clear, semuanya udah dikembalikan ke supir. Untuk itu sopir-sopir angkot yang dipotong jangan cemas ya. Saya akan menyiapkan 200.000 lagi sebagai uang pengganti. Tetapi untuk oknum yang melakukan pemotongan dengan alasan bantuan sukarela, Anda nggak bisa tenang. Saya tetap bahwa proses hukum harus berjalan karena saya tidak suka hal-hal yang bersifat premanisme. Dan saya tidak suka uang kecil dipotong lagi. Ya, walaupun ada klarifikasi sih dari si petugas dishub ini, tapi poinnya adalah bahwa dia sudah mengembalikan, berarti dia sudah menerima. Permasalahannya bukan masalah mengembalikannya, adalah pada saat dia menerima, pada saat itu dia punya keberanian untuk menerima uang kompensasi tersebut yang diberikan kepada supir, diambil. Walaupun kesannya memang memberi mau apa, dia harus paham bahwa ini ada programnya Pak Deddy. Ya, dan Pak Deddy kan punya ketegasan, punya keberanian. Berarti secara tidak langsung orang ini merasakan tidak ada rasa takut terhadap Pak Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat. Dan akhirnya ditindaklanjuti. Ya, walaupun kita dengar kemarin diklarifikasi beberapa orang ya, ada yang namanya Nandar kemarin, dia sempat mengklarifikasi setelah dia memberikan laporan. Tetapi sekali lagi Pak Deddy tidak bisa dibuat main-main ya. Dia punya ketegasan. Jadi kalau misalkan dia sudah melanggar dan dianggap ini adalah sebagai premanisme berdasi, inilah preman-preman yang berdasi ini yang seperti ini, ya, dimana dia melakukan sesuatu hal yang melanggar hukum, tetapi secara profesional. Inilah sebenarnya yang memang harus diberantas seperti ini, dan ini tidak sedikit yang seperti ini. Mudah-mudahan Pak Deddy dengan ketegasan ini sebagai cerminan, berawal dari yang kecil dulu, menghabisi premanisme kelas kakap, premanisme kelas berdasi, profesional, bukan yang bertato, bukan yang pemabok di jalanan, tapi ya inilah yang tidak terlihat. Inilah mereka bentuk premanisme yang nyata dan tetap akan diberantas habis oleh Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi. Tetap tegas bahwa ini harus diproses. Kata Pak Deddy, preman aja yang selama ini ditangkap, masa ini preman berdasi tidak ditangkap? Harus diproses.
Kita lihat nanti kita buktikan ke depannya seperti apa ya. Dan ini adalah bentuk yang disampaikan oleh Pak Gubernur Jawa Barat. Pernyataan harus dibalikin, nah tapi kalau saya sih ya selidiki aja agar itu tidak menjadi kebiasaan. Kalau barangnya sudah dikembalikan hal yang lain, tapi BAP-nya tetap ada gitu. Nah, tapi saya melakukan otokritik, Pak. Jadi kan kalau orang mengatakan gubernur kadang jadi satpol PP, gubernur kadang jadi tukang sapu, gubernur kadang menjadi petugas dinas perhubungan, gubernur kadang menjadi petugas dinas kebersihan. Pemimpin Indonesia sebab bangsa Indonesia, terutama AS, ditungguan maju. Keinginan saya itu, begitu saya ke Bogor, itu saya tuh sudah bertemu langsung dengan seluruh sopir angkot dalam sebuah ruang. Dan pada waktu itu juga langsung transaksi dari di subprovinsi ke yang bersangkutan. Itu gagasan saya, karena bukan transfer. Tapi di Indonesia, Pak, di Indonesia jangan sekali menitip dua, Pak. Satu ulah nitipkan duit, dua ulah nitipkan kabogoh, Pak. Saya ngasih tahu, bener saya. Lamun nitipkan duitnya, tinu dua jadi hiji. Lamun nitipkan kabogoh, tinu hiji jadi dua. Jadi gini, Pak, jadi kebiasaan kita mempercayakan pada bawahan itu penting kalau manajemennya sudah tersusun dengan baik. Kalau semua orang bisa dipercaya. Tetapi selama itu belum, Indonesia hari ini Jawa Barat belum bisa, Pak, kudu ditagogan. Gitu. Jadi kemarin mekanismenya bagaimana? Mekanismenya sebetulnya kalau pembagiannya langsung dari kita data dari kita, pengawasan dari kita, Pak. Langsung ke yang bersangkutan. Setelah diterima dipentaan deui. Nah, kan setelah terima mungkin di luar itu, Pak ya, di luar area itu mungkin ada yang diminta gitu. Nah, kita kan tidak tahu ya, kadang-kadang juga ada yang diminta di jalan gitu. Kumpulan atau paguyuban lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sudahlah. Jadi ide ini kan berkelanjutan, Pak. Berkelanjutan begini, Pak. Kan suasana seperti hari Lebaran tuh terjadi juga di hari-hari besar menuju tempat wisata. Kita ini harus punya data para sopir yang di jalur-jalur strategik yang itu akan berdampak pada kemacetan. Nah, mereka harus punya rekening BJB semua, Pak. Dan kemudian kita harus ini juga, Pak. Ternyata satu mobil teh dua supir. Betul. Itu ya. Harus punya data, Pak. Punya data dan kemudian hitung. Sekarang tuh nanti berapa hari besar yang dimungkinkan terjadi penumpukan orang. Sehingga di hari itu kita ngasih stimulus mereka nggak usah narik dan termasuk dihitung pengusahanya. Jadi misalnya dikasih 100.000 per angkot. Yang terasa hasilnya justru itu. Ya Pak ya, Bapak kan ngeluarin duit banyak, berasa hasilnya. Itu Pak, perintah buat siapkan sekarang datanya. Terus pikirkan juga skema. Saya tuh lagi berpikir skema tuh tentang supir angkot. Angkot-angkot yang tua, mobil baru ini bisa skemanya gini nggak sih? Tanpa DP, si sopir angkotnya langsung jadi pemilik mobil itu, kemudian dia cicil. Awet mobilnya jadi untung, beda mobil diurus ke sorangan. Coba dipikirkan oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Menuju jalur wisata tuh dibikin desain angkutan yang sesuai dengan kepariwisataan. Ini kalau kita lihat di rapat barusan, menguasai materi dan menguasai permasalahan dan memberikan solusi. Ini hebatnya Pak Deddy Mulyadi ya. Ya, yang lain juga sama, tetapi ini beda lah ya. Untuk Pak Deddy beda. Dan selalu memberikan ide lain gitu. Pada kita lihat tadi di rapat barusan itu memberikan solusi dan memberikan ide lain untuk khususnya masalah supir angkot untuk yang di hari-hari raya, di hari-hari besar. Ya, program-program sudah disiapkan oleh Pak Deddy. Tiba-tiba muncul saja ide baru di sana. Itulah kekuatan dan kehebatan Pak Deddy Mulyadi. Prabowo, Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi teruskan dan selalu kita doakan semoga terus Pak Deddy Mulyadi diberikan kesehatan dan ketetapan dan memberikan komitmen yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.